Pernahkah kamu berpikir, bagaimana sebuah roket yang beratnya ratusan ton bisa terbang menembus langit? Padahal jika kita melihatnya di landasan peluncuran, roket terlihat seperti tabung raksasa yang sangat berat. Namun hanya dalam hitungan detik, mesin di bagian bawahnya menyala. Api raksasa keluar dari belakang, dan perlahan roket itu mulai terangkat dari bumi. Lalu pertanyaannya, bagaimana sebenarnya cara kerja mesin roket? Untuk memahaminya, kita harus mulai dari sebuah prinsip fisika sederhana. Prinsip ini disebut hukum ketiga Newton. Hukum ini mengatakan bahwa setiap aksi akan menghasilkan reaksi yang sama besar, namun berlawanan arah. Contoh sederhananya bisa kita lihat pada balon. Jika kamu meniup balon lalu melepasnya tanpa diikat, balon itu akan melesat ke segala arah. Kenapa bisa begitu? Karena udara di dalam balon keluar dengan sangat cepat ke satu arah. Dan sebagai reaksinya, balon terdorong ke arah yang berlawanan. Prinsip yang sama inilah yang digunakan oleh mesin roket. Bedanya, roket menggunakan gas panas bertekanan sangat tinggi sebagai pendorongnya. Di dalam roket terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama adalah tangki bahan bakar. Tangki ini menyimpan bahan bakar khusus roket, biasanya berupa campuran antara bahan bakar cair seperti hidrogen cair dan oksigen cair sebagai oksidator. Kedua cairan ini disimpan pada suhu yang sangat rendah agar tetap dalam bentuk cair. Kemudian komponen berikutnya adalah ruang pembakaran. Disinilah proses utama terjadi. Ketika roket dinyalakan, bahan bakar dan oksigen cair dipompa dengan tekanan tinggi menuju ruang pembakaran. Di dalam ruang ini, keduanya bercampur dan terbakar dengan sangat hebat. Proses pembakaran tersebut menghasilkan gas panas dengan tekanan yang luar biasa besar. Suhu gas ini bahkan bisa mencapai lebih dari 3000 derajat Celcius. Gas panas bertekanan tinggi itu kemudian dipaksa keluar melalui sebuah saluran khusus yang disebut nozzle. Nozzle roket memiliki bentuk seperti corong yang menyempit lalu melebar. Bentuk ini bukan tanpa alasan. Ketika gas panas melewati nozzle, kecepatannya meningkat sangat drastis. Gas tersebut keluar dari roket dengan kecepatan ribuan meter per detik. Dan disinilah hukum ketiga Newton bekerja. Saat gas ditembakkan dengan sangat kuat ke arah bawah, roket akan terdorong ke arah atas. Semakin cepat gas yang keluar, semakin besar pula dorongan yang dihasilkan. Dorongan inilah yang disebut thrust atau gaya dorong roket. Pada roket besar, gaya dorong ini bisa mencapai jutaan Newton. Cukup kuat untuk mengangkat roket yang beratnya ratusan bahkan ribuan ton. Namun perjalanan roket tidak berhenti di situ. Ketika roket mulai naik, ia harus melawan gaya gravitasi bumi dan juga hambatan udara. Karena itulah, mesin roket harus menghasilkan dorongan yang sangat besar di awal peluncuran. Pada beberapa roket, bahkan digunakan booster tambahan di samping badan roket utama. Booster ini memberikan dorongan ekstra selama beberapa menit pertama. Setelah bahan bakarnya habis, booster akan dilepaskan agar roket menjadi lebih ringan. Semakin ringan roket, semakin mudah baginya untuk terus melaju ke luar angkasa. Menariknya, mesin roket memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh mesin pesawat biasa. Pesawat terbang membutuhkan udara untuk menghasilkan dorongan melalui baling-baling atau turbin. Namun roket tidak memerlukan udara sama sekali, karena roket sudah membawa oksigennya sendiri dalam bentuk oksigen cair. Itulah sebabnya roket tetap bisa bekerja, bahkan di ruang hampa udara di luar angkasa. Setelah mencapai ketinggian tertentu, biasanya roket juga akan melepaskan tahapan roket atau rocket stage. Bagian yang sudah kehabisan bahan bakar akan dilepaskan agar tidak menjadi beban. Dengan cara ini, roket menjadi semakin ringan dan efisien. Sistem bertahap seperti ini memungkinkan roket membawa satelit, kapsul astronot, atau bahkan wahana antariksa menuju orbit bumi. Jika kita melihatnya sekilas, mesin roket mungkin terlihat sederhana. Hanya membakar bahan bakar dan menyemburkan api ke belakang. Namun sebenarnya teknologi ini adalah hasil dari puluhan tahun penelitian dan pengembangan. Tekanan ekstrim, suhu sangat tinggi, serta kecepatan gas yang luar biasa. Semuanya harus dikendalikan dengan sangat presisi. Sedikit saja kesalahan bisa menyebabkan kegagalan peluncuran. Karena itulah mesin roket menjadi salah satu mesin paling kuat sekaligus paling kompleks yang pernah dibuat manusia. Dan berkat teknologi ini, manusia bisa mengirim satelit ke orbit, menjelajahi bulan, hingga mengirim wahana ke planet lain di tata surya. Semua itu dimulai dari prinsip sederhana. Satu dorongan kuat ke bawah,
yang mendorong kita untuk melangkah semakin jauh ke luar angkasa. Jika kamu suka video penjelasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu supaya semakin banyak orang yang bisa belajar hal menarik tentang sains dan teknologi. Tulis juga di kolom komentar, teknologi apa lagi yang ingin kamu ketahui cara kerjanya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.